Ya dari kecil pun sebetulnya berternak. Terus Sebetulnya berternak. Cuman untuk seperti ini ya, ataupun di kambing Jawa itu baru 2 tahun ini. Biasa paling di timbal ataupun lokalan. Garut pun tidak mengenal lah. Orang dulu mana mengenal Garut, paling adanya gibas tuh. Itulah. Kalau untuk sekarang coba pengen mengawinkan antara PE Jawa Randu dan Sanen apa Sapera ya? Sanen. tujuannya untuk Tujuan utamanya untuk mencari tambahan penghasilan, yaitu akan diambil susunya untuk langkah ke depan. Kalau untuk sementara saat ini kan kita cuma sekedar hasil daripada breedingan. Sedangkan ya jelas kalau breedingan saja tanpa pada penghasilan lain, ya otomatis akan tumbang dengan sendirinya tanpa ada penghasilan lain. Kalau kita ada penghasilan lain ya insya Allah bertahan, karena yang sudah saya alami waktu gimbalan dari tahun 2019 kemarin, itu gimbalan pada saat itu ambisi, katakanlah ambisi saya kejar untuk bibit dari 20 ekor rasa kurang untuk harian, coba sampai ke 40 masih sanggup, tambah lagi sampai terakhir ke 60 ekor. Pada saat itu akhirnya karena saya main yang enggak dalam tahap breeding saja, ada breeding dan penggemukan, kewalahan. Sedangkan stok pakan mengandalkan manual. Nah, pada saat itu yang tumbang itu kira-kira ya hampir disisai berapa lah, ini bagian masukan dari agar mudah menjadi peternak ataupun penggemukan untuk kambing ataupun domba. Jangan sangat beranggapan mudah, coba dulu, jangan langsung seperti apa yang saya alami langsung sampai 80 ekor itu bibit ya, bibit belum penggemukannya, belum anak-anaknya, ya bisa dihitung sendirilah anak-anaknya berapa. Itu sudah terjadi dan sudah berjalan. Pada saat itu sekali ya mungkin musibah alam. Pada saat itu kami masyarakat Balongan ya ada ledakan. Waktu kecelakaan tahun itu ada ledakan, tangki Balongan meledak. Nah, beruntun pada tahun itu dari 60 ekor indukan, 40 ekor hamil, yang 20 udah sama anak. 40 ekor hamil tua, hamil muda, pada habis 3 sampai 1 minggu setelah ledakan itu, hampir 40 ekor itu disisai cuma berapa ekor, kalau nggak salah 5-an meninggal semua. Kebanyakan lahiran, bahkan ada yang masih katakanlah jempol kaki itu keluar karena dampak daripada ledakan, saking dahsyatnya ledakan pada saat itu. Ya kerugiannya ya di kami inilah petani kecil,
Jadi ya mungkin itu suatu ujian. Dan sekarang saya coba pindah haluan dari tahun kemarin untuk ke kambing Jawaan. Katanya, itu katanya fisiknya lebih kuat daripada gimbalan. Katanya. Ya makanya saya coba gimbal jalan ada untuk penggemukan. Saya ambil gimbalan. Dan untuk breeding saya ambil di Jawaan, walaupun masih kelas-kelas bawah, belum istimewa lah, nggak ada yang barang istimewa. Karena kalau terlalu istimewa terlalu berat di Hong kosnya mahal. Mahal. Jadi untuk skala kecil ya alhamdulillah untuk tahun ini, keorbanan tahun ini alhamdulillah bisa penjualan 80 ekor lebih. Tergantikan berarti, maksudnya ketika kasus ada ledakan itu? Kalau untuk menggantikan yang dulu ya belum lah, Belum. karena taruh pada saat itu pembelian Garutan, tahu sendirilah berapa harga Garut apa namanya, darah aja itu di angka sudah 17 sampai ke 18. Itu daraan bibit ya di atas 2000 lah. Gaji karyawan lumayan ya. Karyawan buat ngarit ada. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri sekarang. Memang pada saat awal sampai 80 ekor pun itu masih kerja sendiri, berdua sama istri gembala, betina-betinaan semua dikeluarin dari kandang, digembalain. Yang jantan-jantan penggemukan bagian suaminya, khusus bagian peraritan. Jadi pada saat itu untuk gimbalan aja, penggemukan aja masih sedikit kapasitas untuk penggemukannya, masih belum sampai seperti sekarang. Kalau pas musim hari H penuh ini di luar semua, banyak di luar karena udah nggak muat di dalam. Karena sementara ya ini baru bangunan tahun ini, pindah kandang nyoba biar dekat dengan rumah. Kalau dulu itu masih jauh dari rumah, masih di tetangga desa. Terakhir nih Kang, pesan untuk para pemirsa ataupun peternak yang ingin terjun di dunia peternakan ini agar kejadian-kejadian katakanlah yang merugikan itu bisa diminimalisir agar tidak terjadi. Ini tipsnya bagaimana Kang? Ya mungkin satu, emosional. Jangan dulu kita emosi, jangan dulu ambisi pengen skala besar, janganlah. Berapa ekor kira-kira? Ya untuk pembelajaran katakanlah 5 sampai 10 ekor cukup. Bisa sambil kerja lain. Kalau kita fokus 100% di kambing ataupun domba untuk breeding, ya memang skala nominal segitu nggak bakal mencukupi untuk kebutuhan. Harus skala besar kalau untuk mencukupi kebutuhan mah. Nah, kalau untuk masa uji coba ya cobalah 1-2 tahun. Kita sanggup enggak? Bagaimana? Nanti juga bisa pinter dengan sendirinya berjalan, pastinya seperti itu. Mungkin itu aja. Ya coba 5 sampai 10 ekor kira-kira masih bisa. Kalau toh petani masih bisa bertani, paling 10 ekor 2 kandek, bukan karung ya. Kalau kandek lebih kecil. Itu
cukup 2 karung 2 kandek bisa dikejar. Kalau enggak hari acara Idul Adha, rumput melimpah banyak, apa ngarit dalam 1 jam 2 jam aja sudah cukup bisa. Tapi kalau untuk fokus 100% fokus Dari peternak. di peternak, memang harus banyak dan harus menyiapkan bang pakannya. Pasti harus ada bang pakan. Kalau secara manual seperti yang saya alami seperti sekarang ini, yang mungkin gak bakalan kuat. Kisaran berapa kalau misalkan mau fokus tanpa bekerja yang lain gitu, ngurusin domba atau ternak domba untuk kebutuhan ini? Berapa ekor? Sebetulnya kalau kisaran itu tergantung kebutuhan kita. Karena beda orang beda lagi kebutuhan. Jadi kalau untuk kapasitas kebutuhan saya di bibitan 40 itu udah cukup, lebih dari cukup. Breeding atau Breeding. Kalau untuk 40 bibit itu cukup. Itu untuk saya. Bukan untuk kapasitas orang lain. Kalau orang lain beda lagi, pengeluarannya lebih. Kalau untuk saya 40 ekor breeding indukan itu cukup. Kalau untuk saya itu Pak ada lebihnya. itu sekitar berapa kalau nominal uangnya, gajinya itu katakanlah dinominalkan itu berapa duit itu per bulan bisa 40 ekor itu? Bisa kebayar berapa kita itu? Sekitar lah. Jadi kita hitung tahun pertama, katakanlah tahun pertama awal kita mulai itu jelas katakanlah 0, belum ada penghasilan. Belum ada penghasilan untuk tahapan tahun berikutnya. Nah, otomatis untuk menambal pengeluaran harian kita belanja itu mengeluarkan uang pribadi, belum ada penghasilan dari kambing. Nah, tahun berikutnya kita sudah ada penghasilan. Katakanlah apalagi yang pinter memilih, kita ambil walaupun harga mahal, ambil bibitan yang sudah hamil atau yang membawa induk anak, itu lebih untung lagi. Kalau sudah membawa anak itu lebih untung lagi, karena dalam jangka waktu 1 tahun kita sudah panen anakan. Bibit gratis, akhirnya bibit gratis, kita udah ditutupi modal, udah ketutup sama penjualan anak dan udah ada keuntungan di situ. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya mungkin per 6 bulan itu katakanlah 40 ekor. 40 ekor. Per ekor kita ambil rata-rata 1. Enggak diambil 2 ekor, 1 aja dulu. Berarti 40 ekor. Katakanlah separuh. Yang 20 betina buat ganti bibit nanti. Yang 20 pejantan. Nah, pejantannya ini yang kita jual dulu sementara, sambil mengembangkan anakan pertama menjadi indukan. Modal awal buat harian sementara yang 20 ekor dari pejantanan. Mungkin itu saja. Terakhir pesan buat peternak pemula nih, gimana kan? Pesannya gitu. Yang padat. Cukup jangan banyak kata, hanya 2-3 kalimat saja. Pelajari dan senangi. Oke, terima kasih. Oke, ini teman-teman buat para peternak, kita telah berkunjung di farm Yabasa di Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Ini salah satu anggota HPDKI juga yang kritis ya, karena
dia belum puas dengan keadaan kegiatan organisasi, tapi beliau tetap tujuannya ingin membangun agar adanya organisasi HPDK ini justru lebih maju, berkembang dan lebih solid. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kunjungan peternak HPDKI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.